di lingkungan seperti itu. Nah, dari itu kita bisa coba petakan kira-kira kalau terjadi bencana, kira-kira task apa yang sangat penting, yang sangat diperlukan sehingga akibat dari bencana itu bisa diminimalkan, terutama dari well-being and health gitu ya. Jadi yang pertama yang bisa kita petakan adalah bahwa ketika bencana tentunya kemungkinan besar kita akan menghadapi orang yang tidak bisa terlokalisasi gitu ya. Jadi orang hilang gitu ya. Orang hilang dan orang hilang tersebut kita tidak tahu di mana, apakah orang tersebut berlokasi di tempat yang aman, apakah orang tersebut berlokasi di tempat yang kurang aman gitu ya. Jadi yang salah satu task yang pertama yang kita harus lakukan adalah search and rescue activity gitu ya. Jadi di situ kita bisa misalnya kalau kita melihat Basarnas gitu ya atau pada level daerah mungkin mereka punya alat evakuasi tertentu, mereka juga bisa mencoba melakukan evakuasi dengan menggunakan helikopter atau aerial vehicles, mereka mungkin bisa meminta bantuan dari drone dan sebagainya gitu ya. Skenario yang kedua yang kita akan hadapi ketika bencana adalah skenario yang kita sebut sebagai event detection. Jadi event detection ini bisa jadi skala dari bencana itu sebuah event kan, atau bisa jadi ketika misalnya misalnya bencananya kebakaran hutan gitu misalnya, jadi titik api mulai ada itu adalah sebuah event yang perlu kita deteksi gitu ya. Jadi di sini ada beberapa hal yang kita bisa petakan dan salah dua dari banyak hal tersebut adalah yang pertama search and rescue, yang kedua adalah event detection. Jadi di sini kita bisa melihat conceptual framework dari proses ini, misalnya kita di sini memiliki banyak tim yang tidak hanya sekedar mencari tapi mereka berkomunikasi, datanya bisa dikirimkan ke yang kita sebut sebagai local control center, sisi itu kontrol atau command center gitu ya. Terus dari local command center itu kita bisa kirimkan ke regional command center gitu ya. Mungkin bagi yang berpartisipasi tolong jangan mencoret ini ya, mencoret slide-nya. Nanti jadi agak membingungkan gitu ya. Oke, bentar saya bisa ngapus nggak nih ya? Ya mungkin ada yang iseng nih. Iya betul, bentar. Bentar. Terus saya coba go out dulu, terus saya reshare lagi deh. Oh udah hilang, kalau saya go out udah hilang gitu ya. Saya reshare lagi. Oke, baik. Jadi seperti itu. Jadi kita bisa melihat proses komunikasi yang multi layer, proses komunikasi yang bisa mengambil data dari lapangan sampai pada regional command center, dan dari situ step-nya bisa kita coba rencanakan akan strategi apa yang bisa digunakan untuk membantu dalam konteks bencana ini, begitu ya. Nah, dari situ kita bisa bagi misalnya, bisa klasifikasi beberapa kebutuhan datanya. Yang pertama, kita bisa petakan kebutuhan dari sisi misalnya on-demand services. Jadi misalnya ingin melokalisasi orang, itu adalah on-demand services. Kalau kita mau mengukur pada level apa kerusakan terjadi, jadi mungkin kita bisa menangkap data-data dari sisi citra atau gambar atau video gitu ya, jadi bentuknya nanti elektronik media, atau juga data-data yang sudah diolah dari dua-duanya yang menjadi sebuah gateway ke region yang lain, region yang mungkin tidak terkena bencana, region yang kemungkinan besar infrastrukturnya juga masih berfungsi secara normal. Nah, dari situ data-datanya itu nanti banyak flow-nya kan, jadi ada flow yang dari lapangan ke command center, ada yang dari lapangan ke misalnya siapa yang Basarnas atau yang rescuer, immediate rescuer-nya, ada antara rescuer-nya dan sebagainya. Jadi ada proses komunikasi yang sifatnya multi-layer dan berlapis begitu. Nah,
Dari situ sebenarnya kita bisa petakan. Dan salah satu pekerjaan saya mungkin sekitar 5 tahun yang lalu itu kita mencoba memetakan. Misalnya kita petakan kira-kira existing search queue atau event detection activity seperti apa sih gitu ya. Jadi kita mengambil ini dari sebuah framework yang sudah ada. Jadi misalnya di framework itu misalnya kita rely pada GIS, sensor dan sebagainya. Ini biasanya disediakan oleh departemen di pemerintahan seperti misalnya kalau di Indonesia ya mungkin BMKG gitu ya. Terus dari situ kita bisa petakan juga yang populasi yang kemungkinan terkena bencana. Terus dari situ kita juga bisa petakan misalnya agensi yang menjadi fasilitas utama ketika agensi tersebut melakukan data processing sama pengumpulan informasi dari lapangan begitu ya. Dari situ sebenarnya kita bisa melihat bahwa so far sistem yang ada di kebanyakan negara, terutama mungkin di Indonesia, itu adalah sistem yang bersifat centralized. Gitu ya. Centralized artinya apa? Artinya memang perlu sebuah komando yang terpusat gitu ya. Jadi artinya ada satu entitas terpusat yang dia mengumpulkan semua data dan dia yang melakukan aksi-aksi yang terkoordinasi dari pusat. Gitu ya. Nah, pada saat yang bersamaan kita mulai melihat banyak tool-tool yang cukup menjanjikan dari sisi fitur, dari sisi functionality, dari sisi capability. Jadi misalnya contoh toolnya adalah drone misalnya. Jadi drone itu in the past mungkin hanya dipakai untuk misalnya menangkap gambar dari lapangan atau mengidentifikasi orang. Tapi drone itu tidak terlalu banyak dipakai misalnya untuk mengarahkan, misal dalam proses tsunami misalnya atau banjir, untuk mengarahkan kemana sih orang itu harus bergerak gitu ya. Jadi sebenarnya drone itu punya potensi untuk digunakan sebagai decentralized facility. Karena kita kan bisa memakai drone yang banyak ya. Jadi kita bisa mengambil atau mengambil manfaat dari drone tersebut sehingga kita bisa menyediakan fitur yang kita sebut sebagai decentralized facility gitu ya. Yang kita sebut sebagai di sini fog service gitu ya. Jadi di sini kita introduce decentralized facility. Decentralized facility itu nanti bisa berkomunikasi dengan komando pusat. Dia juga bisa langsung berinteraksi dengan populasi, misalnya perlu mengarahkan orang kemana. Si decentralized facility dalam hal ini bisa berbentuk drone, itu bisa mengirimkan sinyal kemana proses evakuasi itu bisa dilaksanakan gitu ya. Terus di situ juga bisa mengambil data dari sensing devices yang disediakan oleh pemerintah dan sebagainya. Jadi decentralized facility itu tidak hanya sekedar sebagai perpanjangan tangan untuk mengambil data, tapi juga dia bisa melakukan komputasi, bisa melakukan data analisa, dia juga bisa melakukan misalnya sebuah action yang kita perlu lakukan pada saat yang penting gitu ya. Nah, kita coba menggunakan framework tersebut, terus kita mengimplementasikan dalam konteks project yang waktu itu kita terlibat, yaitu 5G Connected Forest. Kita membuat sebuah use case yang berfokus pada search and rescue activity, gitu ya. Jadi di sini di project tersebut kita memakai dua semi-autonomous devices. Yang pertama adalah drone, yang kedua adalah robot. Mereka saling bisa berkomunikasi, terus mereka berkomunikasi tidak hanya menggunakan, misalnya kalau di drone itu kan sudah dilengkapi misalnya frekuensi 2,4 GHz ya, jadi, semacam ISM band atau koneksi yang terkoneksi langsung dengan first person view FPV, tapi juga kita mengaugmentasi kemampuan berkomunikasi mereka dengan teknologi 4G dan 5G begitu. Jadi di sini mereka punya tugas untuk pertama mendeteksi misalnya event gitu ya, event bencana, misalnya ada kebakaran atau ada banjir dan sebagainya, mereka bisa melakukan survei dan bisa memetakan kira-kira resiko bencana seberapa banyak dari data yang dihasilkan begitu. Nah, proyek ini bagian dari tested program pemerintah UK, salah satu yang didanai waktu itu dan salah satu yang digunakan untuk memvalidasi apakah 5G itu cukup profitable dalam tanda kutip agar dideploy di rural area. Karena kita tahu bahwa 5G itu kan cukup berbeda dengan 4G ya. Jadi
mungkin teman-teman yang sudah belajar telekomunikasi bahwa 5G itu memakai konstruksi base station yang berbeda dengan 4G. Jadi kalau teman-teman lihat misalnya 4G itu towernya besar sekali gitu ya, 5G itu towernya nggak terlalu besar sebenarnya, paling hanya setinggi rumah atau lebih tinggi sedikit begitu ya. Jadi di situ tentunya untuk migrasi dari service 4G ke 5G, apa yang diperlukan salah satunya adalah infrastruktur base station tersebut. Ya, oke, itu satu hal. Yang kedua, karena ukuran dari 5G base station itu lebih kecil daripada 4G, jangkauannya itu lebih dekat ya, tidak bisa menjangkau coverage yang besar untuk satu sel. Makanya untuk satu area yang sama dengan satu base station 4G, kita memerlukan banyak atau lebih dari satu yang pasti base station 5G. Artinya apa? Artinya itu ada proses untuk pembangunan base station tersebut. Nah, pembangunan base station yang baru itu implikasinya apa? Implikasinya adalah biaya, cost gitu ya. Karena apa? Karena ya semua fasilitas kan berbeda ya, berbeda, kita tidak bisa reuse base station yang sama, antena yang dipasang juga dan sebagainya gitu ya. Jadi itu ada uang yang terlibat di situ, ada investasi yang harus dilakukan. Nah, pemerintah sebagai pengelola dana publik tentunya kan akan bertanya, apakah dengan menginstal banyak base station tersebut akan menguntungkan publik atau tidak gitu ya. Jadi kalau kita petakan misalnya aktivitas ekonomi itu kan kebanyakan di kota ya, di urban area gitu. Jadi urban area cukup appealing dari sisi ekonomi karena banyak economic activity di situ, dan dari situ mungkin untuk instalasi base station baru itu tidak masalah. Karena apa? Karena nanti akan ada return of investment dari aktivitas ekonomi yang di-enhance dengan adanya 5G gitu ya. Cuman apa yang terjadi di rural area gitu, kalau kita bicara forest atau kita bicara daerah-daerah yang terpencil begitu ya, apa yang terjadi? Tidak banyak economic activity, itu yang pertama gitu ya. Terus kalau kita taruh di situ, kemungkinan manfaatnya itu tidak akan langsung ke sisi ekonomi. Mungkin something else. Nah, ini adalah salah satu yang kita eksplor dari project 5G Forest tersebut. Kita melihatnya dari sisi humanitarian technology gitu ya. Jadi kita mengambil bagaimana 5G itu bisa bermanfaat untuk misalnya menyelamatkan orang, bisa digunakan untuk mengidentifikasi daerah-daerah bencana dan sebagainya. Karena apa? Karena nanti itu akan ada hubungannya dengan uang yang dikeluarkan pemerintah ketika bencana tersebut terjadi. Begitu. Nah, proyek kita sebenarnya ini secara gambaran umum bahwa proyek ini termasuk bagian dari inisiatif yang cukup masif oleh pemerintah UK, seperti bisa rekan-rekan lihat di slide gitu ya. Jadi waktu itu validasi dari teknologi 5G itu terjadi untuk banyak sektor. Karena apa? Lagi-lagi karena semuanya itu balik tentang keputusan apakah mau menginvestasikan instalasi stasiun-stasiun baru, pembentukan servis baru di area-area yang mungkin belum didalami lebih lanjut oleh pelaku-pelaku atau operator-operator dari telecommunications providers gitu. Jadi dari sini kita bisa melihat mungkin validasi dari sisi healthcare, validasi dari sisi manufacturing, validasi dari sisi misalnya pelabuhan, logistik, dan sebagainya. Jadi ini adalah application oriented research bisa dibilang ya. Jadi kita fokus pada area yang sudah didefinisikan, dari situ kita melihat tantangannya apa, melihat potensinya apa, dan di situ baru kita bisa melakukan inovasi. Nah, 5G sendiri kita bisa petakan menjadi 3 payung utama. Yang pertama itu adalah yang kita sebut sebagai enhanced mobile broadband. Ini utamanya berkaitan dengan transfer multimedia content gitu, yang memerlukan rate yang tinggi begitu ya. Jadi 5G akan menawarkan data transmissions atau throughput yang lebih tinggi daripada 4G. Yang kedua adalah massive IoT, jumlah sensor yang jauh lebih banyak daripada yang bisa diakomodasi oleh teknologi yang lain seperti LoRa atau NB-IoT atau LTE-M gitu ya. Jadi ada evolusi di 5G yang memungkinkan bahwa 5G itu bisa serve a massive number of sensing devices gitu ya. Nah, yang terakhir itu adalah yang tentang
low latency yang biasanya diperlukan banyak untuk aplikasi-aplikasi yang bersifat otonomus atau semi otonomus. Jadi contohnya misalnya untuk mengontrol robot, misalnya untuk mendeteksi event yang lebih cepat, misalnya untuk autonomous vehicles dan sebagainya gitu. Jadi ada 3 payung utama di mana 5G itu relevan untuk advancing communication technology ke depannya. Nah, satu hal yang kita lakukan di proyek tadi adalah kita ingin bisa mendeteksi orang dengan tujuan untuk menyelamatkan, mencari dan menyelamatkan. Nah, 5G saja tidak cukup, IoT saja tidak cukup. Di sini kita memerlukan bantuan dari yang kita sebut sebagai artificial intelligence atau AI atau machine learning, gitu ya. Jadi kita pengen bisa mendeteksi objek-objek of interest itu secara lebih cepat, secara lebih tepat, begitu ya. Jadi di situ kita memerlukan bantuan dari teknologi AI. Nah, ini salah satu contoh hal yang kita sudah lakukan. Deteksi ini terjadi secara real time ketika kita melakukan experimentation and trials ketika proyek tersebut berlangsung sekitar 2 tahun yang lalu kalau nggak salah ini trials gitu ya. Jadi ini coba saya play. Jadi kita menerbangkan drone tersebut dia bisa menangkap footage dari orang yang ada di ground dan drone tersebut di attach atau dipasang atau diinstall AI engine capability sehingga AI tersebut dia bisa melakukan deteksi ini secara lebih tepat dan lebih cepat begitu ya. Jadi di sini akan bisa menghematkan, kita tidak perlu menyuruh drone-nya untuk mengirimkan langsung datanya ke orang di command center gitu ya. Jadi kita perlu orang untuk mengidentifikasi ini orang atau enggak ya gitu ya. Jadi di sini drone-nya itu dia bisa melakukan deteksi secara otomatis gitu ya. Tentunya ada banyak hal yang bisa diekspor di sini, tentunya dari sisi meningkatkan akurasi, dari sisi meningkatkan performa, dari sisi misalnya menghemat baterai sehingga drone-nya itu bisa terbang lebih lama, bisa serving larger number of areas that are affected by the disaster begitu ya. Nah, dari situ kita bisa dari sisi teknikal kita bisa petakan kira-kira apa yang kita perlukan dari data yang kita dapatkan dari drone. Yang pertama itu kita yang kita sebut sebagai front end processing. Front end processing itu adalah processing yang dilakukan langsung ketika data tersebut di-acquire dari field gitu ya. Jadi di situ processingnya itu kita mengambil citra atau data yang kita dapatkan dari lapangan, data tersebut akan diproses. Jadi di prosesnya itu kita punya opsi apakah kita mau proses langsung di drone atau kita mau proses langsung di cloud gitu ya. Mana yang paling betul? Nah, kita melakukan studi itu ternyata tidak ada yang paling betul. Yang ada adalah ada titik-titik di mana kita memang harus memproses itu di drone-nya sendiri, di edge komputernya sendiri. Ada masa-masa ketika kita harus mengeksekusi processing ini di cloud begitu ya. Nah, ini salah satu trade-off yang kita coba formulasikan. Yang kita formulasikan adalah yang pertama adalah task length. Task itu adalah kita bisa imajinasikan seperti file size yang ingin kita proses begitu ya. Jadi task length itu kita mengoptimalkan berapa file size yang harus diproses di unit A, berapa file size yang ingin kita proses di unit B. Jadi ada semacam pembagian di file size yang akan diproses di edge atau di cloud. Jadi di situ kita bisa mencoba mengoptimalkan task length-nya atau size-nya. Yang kedua, kita juga bisa mengoptimalkan transmission power-nya, gitu ya. Nah, untuk melakukan processing sendiri, kita bagi konsep dari machine learning itu menjadi 2 bagian. Yang pertama adalah machine learning yang terletak di edge computer, yang kedua adalah machine learning yang terletak di cloud. Seperti kita ketahui, edge computer, dia misalnya teman-teman bisa memvisualisasikan ini seperti misalnya Arduino atau Raspberry Pi atau any single board computer yang dipower oleh baterai gitu ya. Jadi di sini tentunya keterbatasannya adalah baterai gitu ya. Jadi kita nggak bisa melakukan komputasi yang maksimal karena keterbatasan dari baterai. Makanya
di edge computer ini kita hanya meletakkan yang kita sebut sebagai the light versions of the machine learning model. Jadi kita basisnya di sini berdasarkan TensorFlow Lite gitu ya. Model yang lebih lengkap, yang lebih komprehensif kita letakkan di cloud karena kita punya cloud, yang cloud-nya itu terkoneksi dengan grid gitu ya. Jadi artinya kita tidak perlu khawatir bahwa kita memiliki keterbatasan baterai. Jadi kita di sini kita bisa istilahnya memakai model AI atau model machine learning yang lebih lengkap, lebih komprehensif gitu ya. Kalau kita bicara tentang akurasi ya tentunya yang di cloud ini lebih akurat gitu ya karena modelnya lebih lengkap. Sedangkan kalau yang di edge itu dia bisa lebih respons secara cepat, tapi tentunya akurasinya akan lebih rendah daripada model yang ditawarkan di cloud. Gitu. Nah ini beberapa eksperimen yang kita lakukan, kita karakterisasi misalnya akurasi, kita bisa dilihat di sini akurasi yang light akan lebih kurang dibandingkan akurasi yang full versions. Kita bisa lihat battery level ketika misalnya tidak digunakan idle, which is yang paling lama ya battery levelnya sampai dia habis. Terus misalnya proses deteksi dan komputasi yang hanya terletak di edge atau local gitu ya, yang hitam ini gitu ya, jadi dia yang paling cepat ngabisin baterai gitu ya. Terus somewhere in between, yaitu yang local streaming dan detection-nya terjadi di cloud begitu. Jadi di sini kita bisa melihat keuntungan untuk melakukan switching AI engine dari edge ke cloud begitu ya. Nah, untuk back-end processing-nya, kita tadi kan yang mendeteksi kita sebut sebagai front-end processing. Sekarang kita juga memiliki back-end processing yang kita sebut sebagai search algorithm. Jadi di sini kita mencoba develop algorithm sehingga proses pencarian dari korban itu bisa lebih cepat gitu ya. Jadi yang kita propose di sini adalah algoritma yang kita sebut sebagai alpha level neighborhood search. Alpha di sini adalah non-negative integers ya. Jadi alpha itu bisa 1. Jadi kalau 1 itu artinya kita misalnya kita lokasinya ada di sini di R1 ini, kalau alpha 1 artinya kita consider grids yang terletak satu position dari sumber. Jadi misalnya grid ini, grid ini, grid ini, grid ini. Jadi semua yang mengelilingi R1 ini adalah alpha equal to 1 level neighborhood search gitu ya. Nah dari situ kita bisa create misalnya search itu kita bisa petakan misalnya probability density map. Jadi probability density ini digunakan untuk mengetahui likelihood dari kemungkinan kita menemukan korban. Tentunya tiap grid akan punya likelihood yang berbeda. Nah dari situ likelihood tersebut akan ditukarkan antara rescuer pertama, rescuer kedua, rescuer ketiga dan sebagainya sehingga kita bisa meminimalisasikan potensi overlapping dari search area yang sudah di cover oleh rescuer yang lain. Jadi di sini kita menggunakan yang kita sebut sebagai recursive Bayesian estimator untuk mengupdate likelihood probability dari menemukan victim yang ada di lapangan tersebut. Nah ini beberapa challenge yang kita petakan gitu ya dari eksperimen kita gitu ya. Jadi challenge-nya itu tentunya karena lagi-lagi karena koneksi yang nggak stabil, jadi kita kemungkinan memiliki data yang tidak lengkap, data yang hilang atau datanya terkorupsi karena ketiadaan fasilitas yang stabil dari sisi connectivity. Kita memiliki problem dari energy constraints gitu ya. Jadi contohnya misalnya karena baterai misalnya atau karena satu sumber energi itu digunakan oleh banyak proses gitu. Jadi bisa sensing, bisa communication, bisa processing gitu ya. Terus yang terakhir tentunya ya ini mission critical requirement. Mission critical artinya apa? Artinya harus cepat, artinya harus reliable, artinya harus targeted. Nah, di situ yang menjadi tantangan ketika teknologi ini deploy di lapangan. Nah, ini contoh contoh deteksi yang waktu itu kita lakukan. Kita menggunakan framework machine learning atau disebut sebagai YOLO. YOLO itu cukup populer untuk event detection. Dia memiliki library yang cukup lengkap. Tapi ketika kita ingin menerapkan itu untuk konteks tertentu, tentu kita harus retrain modelnya. Dan kadang-kadang modelnya juga tidak
langsung akurat ya, karena memang konstruksi dari modelnya kan konstruksi yang berbasis pada convolutional neural network ya, yang level explainability-nya itu mungkin masih harus banyak diteliti. Jadi ini contoh sekedar ilustrasi tentang streaming yang kita lakukan untuk mencari titik-titik api yang terjadi di hutan gitu ya, di hutan gitu ya. Tentunya di sini ini ya, kita tidak membakar hutan ya, kita hanya mengambil video tersebut kita stream lagi untuk mengepulasi real time processing yang dilakukan oleh algoritma tersebut begitu ya. Nah, di sini kita bisa mengembangkan sebenarnya tidak hanya titik api, tapi juga mungkin dari asap. Jadi kita bisa memetakan kira-kira titik awal dari api itu dari mana. Kan yang paling penting itu, karena itu yang harus kita atasi sehingga proses penyebarannya itu bisa diminimalkan gitu ya. Oke, sepertinya itu yang bisa saya bagi, kayaknya masih punya beberapa waktu ya. Jadi kalau teman-teman tertarik untuk melihat lagi apa yang terjadi di project ini, ada resources yang jauh lebih banyak gitu ya. Jadi yang pertama bisa melihat ini link tentang apa yang kita lakukan di research cluster di UK yang saya set up dari tahun 2020 gitu ya. Terus yang kedua itu website tentang 5G Connected Forest-nya sendiri yang terdiri dari beberapa use cases, tidak hanya sekedar apa istilahnya bencana, search and rescue atau emergency event detection, tapi juga use case yang lain, misalnya untuk mengeksaminasi status kesehatan tanaman, ada juga penggunaan misalnya untuk AR/VR equipment misalnya, terus ada juga mobile apps yang berbasis pada 5G yang kita buat di hutan tersebut gitu ya. Terus ada beberapa artikel dari news outlets ya. Jadi kita pernah di cover oleh BBC, kita juga ada beberapa artikel di Republika gitu ya. Terus ada satu liputan khusus untuk proyek kita yaitu di mobilemagazine.com. Di sini rekan-rekan bisa melihat tidak hanya sekedar laporan dari proyek ini, tapi juga interview dan sebagainya. Jadi ini bisa dicek ketika teman-teman tertarik pada proyek ini. Terus yang terakhir juga ada beberapa rekaman dari YouTube yang bisa di review lagi, dan jika ada yang tertarik nanti bisa coba kontak saya kalau tertarik untuk mendiskusikan proyek ini secara lebih mendalam gitu ya. Mungkin seperti itu, kayaknya saya kelebihan 5 menit dari 45 menit. Nanti kita bisa diskusi lebih lanjut. Jika ada pertanyaan dari rekan-rekan, tentunya pekerjaan ini tidak bisa saya kerjakan sendiri. Banyak orang yang terlibat. Nah, ini beberapa orang yang ada di behind the scene gitu ya. Jadi ada rekan-rekan yang working di wireless networking-nya, ada orang-orang yang working untuk automation and robotics-nya, ada orang-orang yang fokus untuk smart sensing, AI, IoT dan analytics, ada juga yang fokus pada multimedia content dan security juga gitu. Baik, begitu Pak Riyatno, saya kembalikan. Nanti kalau ada pertanyaan kita bisa diskusikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas pemaparan yang luar biasa dari Prof. Taufik Ashari. Harapannya memberikan insight yang dalam kepada semua mahasiswa dan juga peserta. Untuk selanjutnya adalah sesi question and answer. Jadi tadi sudah saya sampaikan di kolom chat bahwa silakan bagi mahasiswa atau peserta yang mau bertanya